Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, siang semuanya. Karena sudah jam mau jam 11 ya. Gimana tadi ujiannya? Aman? Tadi ujian apa? Matematika, Lihat kalau matematika tidak aman. Gitu. Jadi tujuan sebelumnya diperkenalkan kami dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, perkenalkan saya Fikrul Hazana Balong dan rekan saya Nurul Amalia. Kami di sini mendapatkan tugas ujian tengah semester untuk memberikan layanan bimbingan karir ke kalian. Nah, sebelumnya sudah pernah dapat pelayanan seperti itu dari guru BK-nya? Tidak, belum pernah ya. Jadi di sini kami akan memberikan layanan bimbingan karir itu. Oke. Selanjutnya semuanya ya, satu kelas ini memang berapa orang? 16 memang? 11. Maksud dan tujuan kakak kasih kalian layanan itu layanan bimbingan karir dengan tema kemana setelah lulus SMA atau SMK. Jadi tujuannya supaya apa? Supaya kalian bisa punya informasi mengenai kalian cocoknya di masuk di sekolah SMA atau SMK seperti itu. Nah, untuk layanan kami ke depannya ini sekitar 40 menit. 40 menit ya. Jadi kira-kira setelah kalau 40 menit ke depan kalian dengan kami memberikan pelayanan siap untuk berpartisipasi? siap. Kayaknya siap sama aja deh. Oke, jadi kayaknya kurang siap ya, jadi kita speaking dulu. Mungkin bisa berdiri semuanya? Berdiri. Jadi speakingnya itu speaking tepuk tangan. Nah, nanti kalau misal kakak tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, kita simulasi dulu nah. Tepuk 2. Ya, berarti kurang fokus ya. Berapa nih? Tepuk 3. Jadi sistemnya itu tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Jadi ulang ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. 4 itu 2 kali ya. Ulang lagi. Tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2, 3, 1. Oke, saya rasa semuanya sudah siap ya, kembali lagi. Nah, ini nanti itu kakak akan kasihkan sebuah kasus. Nah, kasus itu nanti kalian akan analisis. Analisis itu kalian bisa ditelaah dulu ya kasusnya. Ini kasusnya tentang apa? Nah, oke. Jadi nanti kalau itu kasusnya itu kalian baca dulu. Setelah itu kalian cari maknanya. Oh, ternyata kasus ini membahas apa? Kasus ini tentang apa? Seperti itu. Bagaimana solusinya? Bagaimana penyelesaiannya? Nah, Iksan seorang anak yang cukup cerdas di sekolahnya. Oke, dengan
pelajar lulus SMP dan bermaksud melanjutkan ke sekolah menengah atas. Sayangnya, jarak SMA ataupun SMK cukup jauh dari desanya si Iksan. Dia juga tidak mempunyai kakak yang sudah sekolah di SMA atau SMK untuk ditanyai. Nah, karena itu dia tidak punya informasi yang cukup tentang SMA dan juga SMK. Dia bermaksud nanti ketika lulus sekolah menengah atas, dia ingin kuliah teknik otomotif, dan setelah lulus dia akan jadi dosen. Nah, dia mendengar kalau di kota itu ada SMK yang jurusannya teknik otomotif. Namun dia tidak punya, namun saudara-saudaranya itu dia menyarankan untuk masuk di SMA dan mengambil jurusan IPA. Pertanyaannya, kemana sebaiknya Ihsan melanjutkan sekolahnya untuk mencapai cita-citanya? Jadi kira-kira itu si Ihsan bagusnya dia lanjut SMA atau SMK? SMK. SMK. Alasannya kenapa? Karena jadi dosen. Tapi jarak dari rumahnya ke SMK itu jauh, dan SMK yang punya jurusan teknik otomotif itu adanya di kota. Tapi sisa ini tidak ada saudaranya di kota. Kira-kira bagusnya apa solusi untuk Ihsan? Kosong. Dapat mau bisa. Ada mana ngomong? Ya mau sih. Ayo, bapak tahu sekitar. Nah, jadi untuk kasus Ihsan seperti ini, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan dia kemungkinan besar tidak bisa ambil jurusan kejuruan yang teknik otomotif di SMK itu. Kenapa? Karena yang pertama jaraknya sudah jauh, kemudian tidak ada saudaranya yang bisa samai, jadi mungkin orang tuanya pun tidak mengizinkan si Ihsan ini. Nah, untuk solusinya itu sebaiknya, karena tujuannya tadi sebenarnya dia menjadi dosen, kan dosen itu tidak semuanya harus jurusan teknik otomotif. Jadi tidak apa-apa kalau misal si Ihsan ini masuk SMA atau jurusan IPA atau IPS, karena kalau ketika sudah kuliah nanti dia mengambil jurusan yang dia inginkan, dia pun bisa jadi dosen setelah lulus nanti. Seperti itu. Oke? Jadi kenapa kita harus memilih SMA atau SMK? Tapi sebelum kita pilih SMA atau SMK, ada beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan. Atau ada di sini yang sudah berpikir nanti setelah lulus SMP mau lanjut di mana? Kamu di mana? SMK 2. Ada yang lain? Ada yang mau masuk SMA? Oh, kita SMA 8. Bagus itu SMA 8. Nah, jadi tapi jadi sebelum kalian pilih mau SMK atau SMA, kalian harus jadi sebelum kalian nanti pilih mau SMA atau SMK, ada 4 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama itu memperhatikan kondisi dan kebutuhan. Jadi kalian harus memilih sekolah yang kiranya sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya seperti tadi dia maunya di mana? Nah, itu kan kebutuhannya dia mau jadi dosen, dia mau jurusan ini, jadi dia berpikir untuk mengambil SMK. Jadi harus pikirkan dulu kalian butuhnya untuk apa, kalian tujuannya untuk apa. Gitu. Nah, yang kedua, kemampuan keuangan keluarga. Nah, kenapa penting untuk memikirkan keuangan keluarga? Karena kalau misal tidak dipikir keuangan keluarga, tak percuma dong kalian misalnya masuk di sekolah mahal-mahal, tapi ujung-ujungnya
waktunya, bisa nunggak pembayarannya, kan pasti menyusahkan juga untuk kalian. Susah buat kalian. Atau di sini sekolahnya berbayar? Tidak. Oke, jadi itu juga harus dipikirkan. Nah, yang kedua, lokasi atau jarak rumah kalian ke sekolah itu. Seperti tadi kasusnya Ihsan itu kan jarak rumahnya jauh, jadi kita harus pikir juga banyak hal yang harus dikorbankan, misalnya tenaganya, waktunya, ongkosnya lagi. Jadi harus dipikir kembali. Kalian pilih ini sekolah saya SMA atau SMK jauh dari rumah atau tidak. Jadi harus dipikir, karena pasti yang pertama capek juga, banyak lagi ongkos tak keluar, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu lingkungan di sekolah yang tepat. Jadi kalian harus pikir kalau saya harus cari sekolah yang kiranya sesuai dengan apa yang aku mau. Misal pun kalau kalian yang pertama kalian masuk di SMK, tapi kalian tidak nyaman di lingkungan itu, jadi otomatis pasti kalian kesusahan nanti sekolah di sana, kesusahan belajar di sana. Jadi harus dipikir dulu kalian dengan lingkungannya ini nyaman atau tidaknya. Nah, untuk selanjutnya itu dijelaskan sama teman kakak. Jadi materi yang akan kita sampaikan itu tentang apa sih keunggulan dari apa sih, kenapa sih kita harus lanjut di SMK dan kenapa kita harus lanjut di SMK. Pertama yaitu SMK. Nah, keunggulan ada beberapa keunggulan dari ada beberapa keunggulan bila kita itu masuk di SMK. Yang pertama, menguasai keahlian jurusan. Nah, kalau misalnya SMK itu kan dia lebih menjurus, jadi otomatis di sini tuh dia berfokus pada bidang tertentu. Jadi apabila adik-adik itu memiliki dia tertentu kayak misalnya otomotif atau misalnya dia di bidang otomotif atau busana atau yang lainnya itu yang menjurus, maka yang disarankan itu adalah SMK. Bagian mana terakhir? Yang kedua yaitu lebih praktikal. Nah, maksudnya di sini kalau misalnya adik-adik suka belajar banyak praktik-praktik terus, tidak suka yang selalu menulis, maka pilihan yang bagus itu adalah SMK, karena SMK itu biasanya selalu melakukan praktek di luar. Nah, yang ketiga yaitu banyak pilihan program. Nah, kalau SMK itu kan memiliki banyak program-program aliran, kayak misalnya yang kakak sebutkan tadi yang kayak otomotif, ada perbankan, komunikasi, nanti kan ya dan lain-lain. Baiklah, mau bagi Kak. Nah, selanjutnya yaitu lulusan kerja. Nah, apabila adik itu melanjutkan pendidikan di SMK, maka apabila adik melanjutkan pendidikan di SMK, maka bisa kalau misalnya adik itu bagian sebagai misalnya lulus, maka adik standar untuk masuk SMK, karena di SMK itu kan sudah menjurus ke ilmunya. Jadi apabila adik sudah lulus di SMK, maka bisa untuk langsung kerja dan bisa peluang untuk Nah, ada beberapa alasan-alasan mengapa kita harus melanjutkan sekolah di SMA, yaitu pertama lebih banyak mempelajari teori. Nah, kalau misalnya jadi itu ingin lanjut ke SMA, maka banyak pilihan teori-teori yang banyak pilihan jurusan yang dapat kita ambil apabila kita ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Biasanya memang kalau misalnya kita ingin lanjut ke perguruan tinggi, maka yang disarankan itu biasanya SMA, karena biasanya apalagi sekarang itu kan sudah berbasis tes. Jadi kalau misalnya tes yang dilakukan sebelum masuk perguruan tinggi itu adalah tes yang soal pelajaran yang dipelajari di SMA.
misalnya kimia, IPA, matematika dan lain-lain. Nah, selanjutnya materi pembelajaran kedua. Kalau di SMA itu kan terdapat beberapa pembagian jurusan seperti IPA, bahasa dan PS. Jadi di situ adik-adik bisa, apabila adik-adik sudah memiliki jurusan yang sudah diinginkan sejak dini, maka adik-adik bisa memilih apakah adik-adik ingin lanjut di PS atau apakah ingin memilih di PS atau di IPA atau di bahasa. Nah, ketiga itu memiliki banyak waktu untuk mengikuti organisasi. Nah, maksudnya di sini kalau misalnya di SMA itu kan di SMA itu tidak banyak praktik di luar, jadi otomatis itu banyak kesempatannya untuk mengikuti organisasi-organisasi seperti OSIS, Pramuka, PNL dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu potensi diterima kuliahnya itu lebih tinggi. Jadi kalau misalnya adik-adik memang berniat untuk melanjutkan kuliah, maka disarankan untuk masuk di SMA. Karena di SMA itu sudah mempelajari banyak teori-teori keilmuan. Nah, teori-teori keilmuan ini digunakan untuk apabila adik-adik ingin melaksanakan tes masuk ke perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu biaya lebih ringan. Nah, kalau misalnya di SMA ini kan misalnya di SMA negeri itu tidak menggunakan SPP, jadi biayanya itu bisa dibilang kecil atau pengeluaran karena tidak ada praktek kan. Kalau misalnya SMK itu di praktek, SMK biasanya ada beli kayak alat-alat otomotif atau baju praktek dan lain-lain. Yang terakhir yaitu prospek lulusan SMA. Nah, kelebihannya SMA tadi yaitu kalau misalnya ilmu-ilmu yang akan dipelajari di perguruan tinggi itu hampir beberapa itu sudah dipelajari di SMA dibandingkan di SMK. Di SMK itu biasanya kan pelajaran-pelajarannya menjurus. Nah, sedangkan di SMA itu lebih luas pembelajarannya, sehingga kalau misalnya adik-adik ingin melanjutkan ke perkuliahan, maka adik-adik itu lebih mudah untuk mengambil jurusan-jurusan yang mungkin saja materi dari saya. Oke, jadi selanjutnya silahkan perhatikan ini yang di atas. Jadi selanjutnya itu sebelah sekarang kiri. Iya. Yang lainnya tidak lintas kok. Jadi baru karena ada 5 kasus, jadi kakak bagi dua orang saja nak. Ini Bambang sama Aisyah. Ini ceweknya 1, 2, Nina kelompok 1. Yang ini 3 orang cewek kelompok 2. Kelompok 1 kita sama itu cewek 3 kelompok 2. Terus kamu sama ini kelompok 3. Bukan, kamu sama ini. Ini yang di meja kedua nak kelompok 3. Kamu tidak. Kamu sama ini kelompok 4. Kamu sama ini itu kelompok 5. Anu loh, kasih mungkin satu kamu dulu. Kursinya mau kan? Kursinya mau. Ada 2 orang lain. Kursinya mau kan? Berkelompoknya berkelompok. Biasa aku beli. Sendiri bukan? Berarti kita 2 orang sama nas kelompok jadi Gimana Isya? Kita saya kursinya saya jadi silahkan tulis bentuk seperti ini di kertasnya. Tulis namanya dan kelasnya. Tidak apa-apa Ji.
cari dari diskusi kalian, nah hasil diskusinya sama kelompoknya, kira-kira ini zaskia lanjutnya, bagusnya lanjut di mana, dan apa alasannya. Contohnya begini, kalau misal si Iksan kan juara kelas dan ingin jadi insinyur mesin, namun orang tuanya tidak mampu. Yang pertama, kalau misal kita si Iksan ingin pilih SMA, nah kalau misal si Iksan ini pilih SMA kan bisa dicari alternatif solusinya, karena alternatif solusinya kalau bisa pilih SMK yang pertama itu kita lihat dia tidak mampunya. Kalau misal Iksan tidak mampu tapi dia masuk SMA kan bisa dicari misal bantuan kayak contoh tadi menjelaskan beasiswa kartu Indonesia Pintar, ada itu biasa didapat juga PIP, tahu PIP? Yang dapat ini BSD. Dia mau berfokus sama ini anaknya tapi bukan sosinya. Kalau dari sampai apa? Karena di depan yang dijelaskan Iya, yang jauh sekarang. iya. Nomor 1 SMA. Terus kalau misal dia pilih SMK, dia bagusnya ambil teknik mesin, kan ada di jurusan SMK itu jurusan mesin. Lawan kedua kan. Jadi untuk kasusnya Iksan ini, maksudnya yang mana yang lebih minim biaya? Lanjut SMK atau SMA? Kiranya SMK bagaimana juga? Kalau misalnya mau sudah ditulis, sudah semuanya. Sudah. Diskusikan di kelompok 3 betul? Apa ada di hasil diskusi kelompok 3? Ada. Mana jawabannya? Kelompok 3. Yang saya mau tahu. Ya, sudah semuanya? Sudah? Ada juga diskusinya kelompoknya? Ada juga. Oke, kita mulai dari siapa yang mau duluan? Kelompok berapa? Kelompok 3? Oh, di sini kelompok 3. Jadi, mau tahu nih apa? Yang mau isi apa? Mau dipilih di kelompok 3 itu aku pilih SMA atau SMK? Tapi juga apa alasannya kenapa SMK? Oke. Jadi siapa mau mulai duluan? Saya. Ya, kelompok 3, silakan. Ayo. Masih tidak? SMK. Mulai. Jadi kan Iksan adalah juara kelas dan ini menjadi insinyur mesin. Namun orang tuanya tidak mampu. Kalau dari kelompok 3, balik. Kalau dari kelompok 3, kalau dari kelompok 3, kira-kira ini Iksan bagusnya masuk di SMA atau SMK? SMK. Karena apa? Kalau sudah lulus, hasil kerja. Bagus, sudah lulus. Ada yang berpendapat lain? Ada. Pendapat sama ini? Kalau dari kau ada pendapat lain selain ini? Ada. Oke. Silakan. Nah, selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Ayolah. Kelompok 2 toh 1, 2, 3. Jadi saya beli buku buat. Kan di satu sama ini. Dapat aja. Ada lagi satu dapat kelompok. Iya, kan ada bagi 1, 2, 3. Iya. Tapi nanti siapa apa sih kalau jawab semua? Siapa apa sih? Sudah jawab semua kan? Nanti bakalan sudah juga apa dari pendapat pribadi. Siapa apa sih kalau jawab semua? Selanjutnya siapa kelompok lagi? Berdua. Ini boleh lagi dulu. Sama sekali juga bisa tidak. Kelompok kan baik, diskusi dulu. Baik. Kelompok 1 sudah ada. Maksudku hasilnya dari diskusi tentang Itu. Ini jauh semua, Pak.
Meron si Moy. Biar kita dari jelas semua ingat. Bilang kok SMK ada Nah, jadi dari lagi jurusan silakan. Baik, perhatikan teman-temannya. Lewat saya dari masa. Alasannya Ini masih dijawab. Apa itu Kak? Jadi apa? kalau yang lain, ya pasti juga ada. Yang kelompok 5 sudah ada jawabannya. Maksudnya, Biar minggu kan ikutin. kayaknya kalian masih awam ya dengan masalah SMA dan SMK ini. Jadi solusinya saja begini, silakan kembali duduk di tempatnya. Terus jawab sesuai pemikiran kalian ini 5 poinnya sambil kakak jelaskan tentang bagusnya ini atau apa. Jadi si yang pertama, Zaskia ingin menjadi seorang dokter. Jadi kalau Zaskia mau jadi dokter, seharusnya atau sebaiknya atau kalau bisa si Zaskia ini masuk di SMA. Kenapa? Karena kalau di SMA itu akademika atau yang teori-teori kan kalau bisa jadi dokter itu paling banyak teori, dia seimbang antara teori dan prakteknya. Jadi disarankan Zaskia ini dia masuknya di SMA Jurusan IPA, betul sekali. Nah, yang kedua, Kaila ingin menjadi seorang polisi wanita. Nah, untuk Kaila ini sendiri, dia bisa dua-duanya antara SMA dan SMK karena umumnya kalau di polisi itu tidak untuk tes polisi tidak mandang ini dari SMA atau SMK karena kan dia sendiri berbeda tesnya. Ada namanya tes psikologi, tes kesehatan dan itu kayak tidak terlalu berhubungan dengan SMA dan SMK. Jadi dia boleh-boleh saja mau ambil SMA atau SMK. Nah, yang ketiga itu kasus untuk apa tadi tambahan ini? Sudah lulus kan? Siapa? Novel. Bisa balik. Aduh, bukan. Maksudku tadi yang masalah kasus kedua, yang polisi itu yang tadi bilangnya bisa tidak salah. Iya. Oh. Kalau untuk daftar polisi itu saat ini tidak ada yang hanya lulusan SMP. Jadi harus dulu punya ijazah SMA untuk bisa daftar ke polisi. Seperti itu. Nah, yang ketiga, untuk kasus ketiga ini, untuk kasus ketiga bisa juga dua pilihan SMA atau SMK. Nah, kalau di SMA itu bisa dicarikan solusinya untuk masalah keuangan. Kalau kasus yang ketiga ini bisa jodohnya di SMA atau SMK. Kalau di SMA karena orang tua yang tidak mampu kan biasanya itu di SMK tidak terlalu banyak hal-hal yang perlu dibayar, bahkan ada SMA yang tidak ada di SPP-nya. Jadi tidak apa-apa jika saat ini masuk di SMA. Kalaupun nanti setelah lulus SMA dia mau jadi insinyur mesin, kan tidak melulu harus bilang dari SMK yang jurusan mesin untuk jadi insinyur mesin. Tapi ketika nanti sudah kuliah pun bisa saja ambil jurusan mesin meskipun itu dari jurusan IPS atau SMK atau semuanya di UNM. Nah, kalau untuk Iksan pilih SMK itu dia harus kalau bisa tidak ada solusi untuk masalah keuangannya. Jadi dia bisa pilih SMK dan setelah SMK dia bisa langsung kerja sama kayak kita dari kelompok 3. Nah, untuk kasus yang keempat ini kan Novel berencana bekerja setelah lulus SMK SMA. Dia berminat kerja di bidang konstruksi bangunan. Jadi bagusnya si Novel ini masuknya di SMK yang punya jurusan konstruksi bangunan seperti itu. Nah, kalau di kasus kelima ini
mungkin si Reza ini bagusnya memilih SMA karena apa? Dia bisa punya banyak peluang untuk melanjutkan kuliah. Yang pertama, kalau kita dari jurusan SMA itu lebih luas di jurusannya nanti ketika kita sudah lanjut kuliah. Tidak sama SMK. SMK terbatas sekali jurusannya karena di SMK bisa langsung ambil teknik mesin, otomatis kalau kuliah nanti harus berhubungan, ambil jurusan kuliah pun harus berhubungan sama yang berhubungan mesin ya, betul sekali. Nah, mungkin itu penjelasan dari kelima kasus ini. Jadi silahkan kan sudah semua tadi ditulis di rumah kasusnya. Silahkan kalian dari penjelasanku tadi, kalau menurut pandangan kalian apa kira-kira solusinya yang bagus sesuai dengan itu. Silahkan tulis semuanya. Iya. Sekarang jawabannya tulis semuanya. Jadi nanti itu saya kumpul tunggu karena baru ada namanya closing, ada namanya penutup, jadi bersama-sama tutup. Sekarang langsung dikerjain yang di halaman depan. Tulis dia mau cepat kerja nih. Bambang kerja itu yang di halaman depan, Bambang. Baca itu di atas ya, Amat baik saya. Amat baik. Baik. Kerja itu di depannya. Nah, sambil kalian kerjakan itu, kalau siapa namamu? Fatima. Kalau kamu Fatima, setelah rangkaian kita ini, kira-kira mau lanjut di SMA atau SMK? Karena alasannya karena di SMK. Kenapa Fatima mau milih di SMK? Baru karena silahkan duduk. Baru karena kalian sudah mengikuti rangkaiannya dari awal, kalian sudah mengikuti rangkaian dari awal. Kami berdua ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kalian, partisipasinya. Semoga apa yang kami sampaikan dan apa yang kalian ikuti hari ini bermanfaat ke depannya. Oke? Mungkin itu saja dari kami. Tapi sebelum kita selesai, alangkah baiknya kita sama-sama untuk mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih.